Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, baik, dan yang pastinya kalian harus tetap semangat. Meskipun sementara saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung dan masih melakukan kegiatan belajar jarak jauh, akan tetapi hal tersebut tidak menyudutkan semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Perkenalkan, nama Ibu Erni Suciningsih, tempat mengajar Ibu di SD Kemala Bayangkari 3. Di sini Ibu akan memberikan materi kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, jika kalian keluar rumah, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan sampai kalian melanggarnya. Kalian pasti tahu kan protokol kesehatan? Yang pertama, memakai masker jika kalian keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan membilasnya dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Semoga dengan kita selalu mematuhi protokol kesehatan, kita selalu dalam keadaan sehat. Ayo anak-anak, kita lengkapin dulu untuk belajarnya. Buku tulis, alat tulis, dan buku penunjang belajar, terutama jurnal hariannya. Jangan lupa ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu supaya kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, terutama dalam belajar hari ini. Sebelum belajar, raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan arti penting meminta maaf sesama manusia sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, anak-anak, perhatikan ya gambar berikut ini. Di sana ada gambar seorang anak yang tidak sengaja memecahkan pot bunga. Anak-anak, pernahkah kalian melakukan kesalahan? Kalian pasti pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Lalu, apa yang kalian lakukan ketika melakukan kesalahan? Ya, benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf terhadap orang tersebut agar hubungan pertemanan kita terhadap orang tersebut tetap terjalin dengan baik. Kemudian selain itu, perasaan kita akan lega jika telah meminta maaf. Sikap baik meminta maaf ini kita bisa lihat dan tiru dalam cerita yang Ibu bacakan. Di sana Ibu akan bercerita tentang bunga mawar yang baik. Kalian tahu tidak bunga mawar? Ya, bunga mawar itu bunganya yang berwarna-warni, mempunyai duri di batangnya, dan dia sebagai tanaman hias. Bunga mawar yang baik.
Di sebuah kebun tumbuh 2 pohon mawar yang berwarna merah dan putih. Mawar merah selalu marah-marah karena hal-hal sepele, sedangkan mawar putih selalu baik hati. Jika mawar merah marah, mawar putih hanya diam mengalah. Meskipun dimarahin oleh mawar merah, mawar putih selalu membalasnya dengan kebaikan. Sifat pemarah mawar merah makin hari makin bertambah, dan setiap marah, mawar merah selalu saja melemparkan kotoran ayam kepada mawar putih. Sekarang di sekitar mawar putih banyak kotoran ayam yang sudah kering. Ajaibnya justru karena kotoran ayam itu, mawar putih tumbuh dengan subur. Dari batangnya yang bermunculan bunga-bunga nan indah dan harum. Sedangkan mawar merah, karena ia selalu marah-marah, batangnya menjadi kurus dan tidak berbunga. Pada akhirnya, mawar merah menyesali perbuatannya selama ini terhadap mawar putih. Dan ia pun meminta maaf kepada mawar putih atas perbuatannya selama ini. Mawar putih pun memaafkan perbuatan mawar merah. Dan sekarang mawar merah sudah tidak pernah marah-marah lagi kepada mawar putih. Dari dongeng tersebut kita bisa meniru sifat bunga mawar putih yang memaafkan dan sabar. Selain memaafkan, kita juga harus meminta maaf saat kita melakukan kesalahan. Ingat ya anak-anak, bahwa dongeng itu cerita berdasarkan hayalan, tidak berdasarkan dengan kenyataan. Dari karakter dan sifat tokoh dalam dongeng tersebut, kita ambil anak-anak. Yang pertama, mawar merah. Karakternya itu suka marah-marah dan mengakui kesalahannya. Dia mengakui kesalahannya. Karakter dan sifat bunga mawar putih, yang pertama, tidak mau membalas kejahatan. Yang kedua, pemaaf dan baik hati. Nah, anak-anak, ibu ingatkan lagi ya, jika kalian melakukan kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja, kalian harus meminta maaf. Sekian dulu materi dari ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mi.